Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua hari ini? Ya, hari ini saya akan menjelaskan materi terakhir ya sebelum ke UAS kita minggu depan. Yang akan saya sampaikan hari ini adalah berkaitan dengan organisasi pers ya. Organisasi pers ini ada dua, yaitu organisasi internal dan juga organisasi eksternal. Apa itu? Ya, kalau kita bicara organisasi pers, maka kita harus belajar bahwa organisasi pers ini merupakan organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers. Jadi ada dua macam ya. Ada organisasi wartawan dan ada juga organisasi perusahaan pers. Apa saja? Nah, organisasi pers ini ada namanya organisasi internal dan juga organisasi eksternal. Organisasi internal ini meliputi ada dewan redaksi, pemimpin umum, pemimpin redaksi, sekretaris redaksi, redaktur eksekutif, dan redaktur senior, ada redaktur, ada koordinator liputan, ada koresponden, ada kontributor, dan juga ada pemimpin usaha. Masing-masing dari bagian organisasi internal ini ada pekerjaannya sendiri-sendiri. Oke. Kita mulai dari dewan redaksi ya. Dewan redaksi ini biasanya beranggotakan pemimpin umum, pemimpin redaksi, dan wakilnya, dan juga ada redaktur pelaksana dan orang-orang yang dipandang kompeten menjadi penasehat bagian redaksi. Nah, dewan redaksi ini tugasnya apa sih? Ya, tugasnya memberi masukan kepada redaksi dalam melaksanakan pekerjaan redaksional gitu. Jadi, dewan redaksi ini juga mengatasi permasalahan penting redaksional. Misalnya kalau ada berita yang sangat sensitif atau tidak sesuai dengan berita yang dibuat, tidak sesuai dengan visi misi perusahaan, maka dewan redaksi ini bisa mengambil peran di sana gitu. Berikutnya juga ada pemimpin umum. Pemimpin umum ini bertanggung jawab pada keseluruhan jalannya penerbitan pers ya. Dia dapat melimpahkan pertanggungjawabannya kepada pemimpin redaksi sepanjang menyangkut isi penerbitan, dan dia bisa melimpahkan kepada pemimpin usaha sepanjang itu untuk menyangkut pengusahaan penerbitan. Jadi kalau hubungannya dengan redaksi, maka dia akan bahasnya dengan pemimpin redaksi. Tapi kalau berkaitan dengan isi redaksional, ya itu pemimpin redaksi. Tapi kalau berkaitan dengan sirkulasi, distribusi barang, penerbitan, itu dia berbicaranya kepada pemimpin usaha gitu. Jadi pemimpin umum ini membawai dua hal, ada PIMRED, ada PU atau pemimpin usaha. Nah, pemimpin redaksi sesuai dengan namanya, maka tentu ia bertanggung jawab pada mekanisme atau aktivitas keredaksian sehari-hari. Nah, dia harus mengawasi seluruh kerja rubrik media massa yang dipimpinnya. Jadi, berkaitan dengan konten media massa yang dia buat, maka dia yang bertanggung jawab pada semua isi kontennya. Nah, Pemret juga bertanggung jawab pada pembuatan penulisan tajuk rencana atau editorial ya. Masih ingat apa itu tajuk rencana atau editorial ya? Tajuk rencana itu adalah bagian dari views ya, yang merupakan opini redaksi atau desk opinion. Nah, jika Pemret berhalangan menulisnya, lazim pula tajuk rencana ini bisa ditulis oleh redaktur atau oleh reporter sesuai dengan atau seizin dengan pemimpin redaksi itu sendiri. Nah, ini tugasnya banyak sekali, Anda bisa baca sendiri sesuai dengan gaji yang dia dapatkan ya kalau pemimpin redaksi, dan nggak bisa tuh fresh graduate langsung jadi pemret, agak susah ya. Biasanya dia harus memulai dari bawah karena ini adalah level-level pekerjaan dalam keredaksian begitu. Nah, Anda bisa simak sendiri apa saja pekerjaan dari pemimpin redaksi itu ya, ada beberapa. Oke. Selain Pemret juga ada sekret atau sekretaris redaksi. Dia bagian mengatur undangan dari instansi, perusahaan, atau yang berkaitan dengan keperluan dari pers. Misalnya uang saku pers untuk liputan, begitu ya, kartu nama atau kartu identity card atau identity card dari seorang wartawan, itu yang membuat adalah sekretaris redaksi. Dia juga menata nih, kalau misalnya ada narasumber atau ada undangan dari instansi luar masuk ke media atau ke perusahaan pers itu,
dia yang akan menentukan kira-kira ini undangan dari instansi atau perusahaan atau lembaga yang datang ini untuk wartawan siapa ya gitu ya, cocoknya untuk pos pemberitaan apa gitu. Nah, Sekret juga mengatur keperluan keuangan redaksi, misalnya uang saku tadi ya, uang rapat, uang perjalanan. Kemudian dia juga akan mengatur jadwal rapat redaksi, mulai dari perencanaan, rapat checking, rapat final, dan sebagainya. Ada juga Redpel, ini di bawah Pemret, biasanya ada redaktur pelaksana atau disebut juga redaktur eksekutif atau managing editor. Tanggung jawabnya hampir sama dengan Pemret, tapi dia lebih teknis ya, artinya dia mengatur langsung berkaitan dengan aktivitas peliputan begitu ya, dan beritanya apa saja yang akan diliput oleh reporter dan editor. Itu Redpel yang mempersiapkannya. Tugas Redpel ada banyak juga, ya karena dia di bawahnya Pemretpas ya, sehingga dia pekerjaannya cukup banyak. Coba Anda amati ini apa saja tugas dari redaktur pelaksana. Bu, ngapain sih kita harus belajar organisasi internal? Nanti di semester berikutnya, ketika Anda mengambil praktikum jurnalistik, nanti Anda akan membuat sebuah produk media, atau bisa berupa majalah, bisa koran. Makanya Anda harus tahu apa itu tugas Pemret, apa itu tugas Redpel, Anda harus tahu semuanya. Kemudian di bawah Redpel itu ada redaktur, dia lebih teknis lagi. Nah, tugas utama redaktur ini atau disebut sebagai editor adalah mengedit tulisan atau melakukan penyuntingan. Jadi aktivitas penyeleksian dan perbaikan naskah yang akan dimuat atau disiarkan ini merupakan tanggung jawab dari redaktur atau editor. Nah, dia disebut juga sebagai jabrik atau penanggung jawab rubrik. Nah, dia tugasnya ada berapa ya? Dia bisa mengusulkan suatu berita yang akan dimuat di edisi mendatang. Dia bisa koordinasi dengan fotografer. Dia membuat tour untuk reporter. Dia bisa melakukan penilaian, evaluasi terhadap kinerja reporter. Itu di tangan redaktur. Gitu. Biasanya redakturnya itu per rubrik. Oleh karena itu kenapa disebut sebagai jabrik atau penanggung jawab rubrik begitu. Oke. Berikutnya ada lagi korlip. Nah, ini di bawah redaktur. Korlip ini adalah dia memantau atau mengagendakan jadwal berbagai acara gitu ya. Dia bekerja sama dengan Sekret tadi ya untuk memastikan bahwa memang ada wartawan yang liputan di sana. Kemudian dia juga membuat mekanisme kerja ya, mekanisme kerja komunikasi antara redaktur dan juga reporter. Jadi dia yang memastikan bahwa di ranah itu, di pos itu gitu ya, Korlip memastikan ada reporter yang sudah meliput di sana begitu ya. Kemudian dia memberikan lembar penugasan kepada reporter. Dia juga melakukan komunikasi setiap saat dengan redaktur dan juga fotografer. Kemudian ada koresponden. Koresponden ini selain reporter juga sebenarnya media itu juga punya koresponden, terutama media-media mainstream yang besar ya. Ini disebut juga sebagai wartawan daerah, yaitu wartawan yang ditempatkan di negara lain atau di kota lain, di luar wilayah di mana media massanya berpusat. Nah, selain koresponden juga ada kontributor. Kontributor ini ada dua jenis ya, ada wartawan lepas, ada juga wartawan pembantu atau stringer. Wartawan lepas disebut juga sebagai freelance journalist. Dia termasuk kontributor juga. Nah, dia penyumbang naskah, namun tidak tercantum dalam struktur organisasi redaksi. Kalau koresponden tadi ada namanya di redaksi, kalau di kontributor enggak biasanya. Jadi dia ada freelance jurnalis, ada juga wartawan pembantu. Kalau bedanya apa wartawan lepas dengan wartawan pembantu? Kalau wartawan lepas dia tidak terikat pada media tertentu, jadi dia bisa mengirim berita untuk dimuat di media mana saja. Nah, dia wartawan tapi dia bisa bekerja di beberapa media begitu. Kemudian kalau kontributor pembantu atau wartawan pembantu atau stringer, dia bekerja di perusahaan pers itu, namun tidak menjadi karyawan tetap. Gitu. Ini bedanya freelance jurnalis dengan stringer ya. Kalau stringer itu terikat pada perusahaan, tapi kalau freelance jurnalis tidak. Begitu. Nah, setelah kita ngomongin jurnalis redaksional, sekarang kita bicara tentang pemimpin usaha. Pemimpin usaha dia setara dengan Pemret. Dia berada posisinya di bawah pemimpin umum. Tadi saya bilang bahwa kalau pemimpin redaksi biasanya berurusan dengan masalah keredaksian. Nah, kalau pemimpin umum biasanya berurusan dengan masalah
penjualan gitu ya, masalah komersial, berbau cuan begitu. Kalau pemimpin usaha ini berkaitan dengan melakukan pemasaran, marketing, atau penjualan dari produk media ini. Dia meliputi ada manajer keuangan, ada manajer pemasaran, ada manajer sirkulasi, dan juga HRD. Ini di bawah pemimpin usaha. Nah, selain organisasi internal juga ada organisasi eksternal. Apa itu organisasi eksternal? Eksternal berarti adalah organisasi di luar pers yang menaungi pers. Contohnya ada PWI. PWI ini adalah Persatuan Wartawan Indonesia. Ini sudah lama sekali, sangat senior, dia lahir tahun 1946 di Surakarta. Kemudian ada SPS, Serikat Pekerja Surat Kabar. Dia di Jogja. Hampir sama dengan PWI, SPS ini juga cikal bakal dari organisasi wartawan. Dari organisasi itu kemudian muncul istilah Dewan Pers. Nah, buat apa sih Dewan Pers? Tadi ada Dewan Redaksi, di organisasi internal, di organisasi eksternal ada Dewan Pers. Nah, Dewan Pers ini melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain. Dewan Pers ini juga bertanggung jawab untuk membuat dan mengawasi kode etik jurnalistik. Jadi siapa yang buat kode etik? Ya Dewan Pers ini. Dia juga bisa mengadvokasi jika misalnya ada permasalahan yang menimpa pers. Nah, jadi Dewan Pers ini dia memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers gitu. Dan dia juga bisa memfasilitasi organisasi pers untuk menyusun peraturan pers itu sendiri. Dewan Pers ini siapa saja sih anggotanya? Anggotanya bisa berisi wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan. Bisa juga tokoh masyarakat nih, bisa juga pemimpin perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers. Jadi nggak hanya wartawan, tapi juga banyak sektor yang bisa masuk dalam keanggotaan dari Dewan Pers ini. Ada PWI, ada juga AJI. AJI ini dianggap sebagai organisasi wartawan yang lebih modern karena dia lahir sebagai bentuk perlawanan komunitas pers Indonesia terhadap kesewenang-wenangan rezim Orde Baru. Lebih milenial begitu kalau disebutnya. Jadi kalau PWI itu identik dengan wartawan-wartawan lama senior gitu ya. Kalau AJI itu wartawan-wartawan muda biasanya. Tapi itu hanya stereotip saja. Nyatanya juga anggota PWI juga ada yang wartawan yang masih muda juga ada kok. Nah, Aliansi Jurnalis Independen atau AJI ini lahir sebagai perlawanan ya. Sejarahnya begitu. Pada mulanya ada pemberedelan media Detik, Editor, dan juga Tempo pada tahun 94. Nah, pemberedelan ini kemudian merupakan sebuah tindakan represif ya, yang akhirnya memicu aksi solidaritas sekaligus perlawanan dari banyak wartawan secara merata di sejumlah kota, sehingga dia melatar belakangi munculnya Aliansi Jurnalis Independen, bukan Indonesia ya, tapi independen. Pada masanya Soeharto, AJI ini masuk dalam organisasi terlarang gitu ya. Mungkin kalau sekarang kayak ya sejenis PKI begitu ya. Karena itu organisasi ini bawah tanah begitu. Nah, pada ini sekarang sudah banyak ya kalau update berita tentang AJI ini mungkin sudah lebih hampir 100 ya organisasi wartawan. Karena tahun 2006 itu ada 30 organisasi wartawan yang membentuk AJI begitu. Nah, saya rasa itu penjelasan saya berkaitan dengan organisasi internal dan juga organisasi eksternal. Kita sudah siap ya untuk UAS berikutnya. Oke, untuk UAS berikutnya nanti saya minta Anda untuk membuat paper. Papernya apa? Papernya itu berdasarkan Anda Anda wawancara jurnalis di media lokal yang dekat dengan Anda. Wawancaranya bisa lewat telepon, bisa langsung ke media yang bersangkutan. Apa yang Anda tanyakan? Anda bisa tanyakan segala hal berkaitan dengan implementasi materi-materi jurnalistik yang pernah saya sampaikan. Misal nih, Anda bisa mulai dari, Mas, apakah di media sampean ini ada organisasi internal eksternal gitu ya. Kemudian bagaimana sih Mas proses keredaksian dalam media Anda? Atau Mas bagaimana sih proses membuat berita ya? Nanti Anda mencocokkan kira-kira sama nggak ya yang disampaikan oleh jurnalis itu, aplikasi di lapangan, implementasi di lapangan dengan yang saya ceritakan di
kelas atau di materi begitu. Anda bisa juga melihat aspek dari fotografi, misalnya di materi foto jurnalistik saya. Anda bisa tanyakan ulang tuh, cross check tuh, Mas, dalam buat foto jurnalistik itu operasionalnya seperti apa sih? Jadi implementasinya seperti apa? Apakah sama dengan yang saya sampaikan? Kemudian untuk materi misalnya berkaitan dengan materi produk pers begitu ya. Masnya pernah bikin tajuk rencana nggak? Atau bikin views nggak? Apakah bikin berita gitu ya? Ya, berbagai hal itu bisa Anda tanyakan. Coba Anda kaitkan dengan semua materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Jadi, paper Anda ini berjumlah 1000 kata dan tidak boleh plagiat. Kalau plagiat, maka saya anggap nilai ujian Anda 0 karena nanti paper Anda sampaikan, Anda submit ke saya secara online, kemudian akan saya masukkan ke aplikasi pendeteksi plagiasi. Jika lebih dari 20% berarti saya anggap Anda tidak mengerjakan sendiri dan paper Anda nilainya 0. Saya harapkan tingkat plagiasinya tidak lebih dari 20%. 1000 kata saya rasa tidak terlalu susah, sekitar 3-4 halaman. Anda bisa wawancara langsung ya, baik secara online ataupun ketemu langsung dengan wartawan di media dekat rumah Anda. Anda bisa menggunakan banyak cara. Temanya apa, Bu? Intinya adalah penerapan jurnalistik dalam lapangan begitu. Jadi Anda bisa lihat dari sisi banyak ya, dari foto jurnalistiknya boleh, dari gabungan dari beberapa materi boleh. Anda pelajari semuanya, Anda tanyakan. Nanti Anda bikin sebuah artikel, bikin judul semenarik mungkin. Model artikelnya adalah esai ya. Jadi esai itu Anda bebas bercerita apapun di situ. Jumlahnya sekitar 1000 kata gitu ya. Oke, saya rasa itu untuk UAS. Nanti pengumpulannya kapan? Yang jelas saya tidak ikut jadwal fakultas ya untuk UAS-nya. Nanti saya akan bikin jadwal sendiri. Yang penting sekarang Anda siapkan kira-kira Anda mau liputan kemana. Dan kalau misalnya butuh surat izin, Anda bisa mengurus secara online melalui Pak Dasuki ya. Bisa kontak Pak Dasuki di kampus gitu ya, di fakultas. Kalau misalnya Anda sudah punya kontak jurnalis sendiri, nggak apa-apa, Anda bisa manfaatkan itu. Tapi harus jurnalis beneran ya. Dan dalam paper itu, Anda harus cantumkan juga nama jurnalis itu, medianya apa, dan nomor teleponnya. Karena saya akan secara acak mengecek apakah jurnalis yang bersangkutan diwawancara betul oleh Anda. Jangan coba-coba untuk curang ya, karena saya akan tahu kalau misalnya Anda melakukan kecurangan dalam penulisan artikel. Oke, selamat mengerjakan paper UAS-nya nak. Saya berharap semoga satu semester ini meskipun kita berada di tengah pandemi, kita tetap bisa belajar dengan baik tentang dasar jurnalistik. Kita bisa mengambil pelajaran ilmu tentang dasar jurnalistik dari pertemuan pertama sampai UTS yang kita lakukan secara tatap muka. Kemudian pertemuan berikutnya saya lakukan secara online atau daring. Semoga tidak mengurangi esensi dari inti materi dasar jurnalistik yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Semoga apa yang saya sampaikan satu semester ini bermanfaat untuk Anda. Saya berharap Anda bisa mengambil hikmah pembelajaran dari materi jurnalistik ini sebagai bagian dasar Anda untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Education is the best passport for our future. Begitu ya. Sekian, mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan materi, ada kekurangan dalam menyampaikan materi, mungkin menyakiti hati Anda. Saya mohon dibukakan pintu maaf seluas-luasnya. Bu Indah juga manusia biasa, dosen juga manusia biasa. Saya pun tidak luput dari alfa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.